Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Febrilet Diana Nebaho. NIM saya 023102411014. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi. Sebelum kita mulai pembahasan, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya apa itu akuisisi. Nah, saya di sini akan mulai sedikit bercerita tentang dua contoh aksi akuisisi perusahaan tersukses sepanjang masa. Yang pertama mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa akuisisi Google terhadap Android yang pada tahun 2005 itu mencapai 50 juta US dollar. Nah, pada saat itu Android itu hanya sebuah perusahaan rintisan yang tidak populer sehingga membuat orang heran gitu. Namun akuisisi itu ternyata berhasil dan sangat sukses membuat Google bersaing di pasar yang didominasi oleh Microsoft dan Apple. Dan yang kedua itu, kalau teman-teman suka nonton film ya, Disney dan Pixar dan Marvel. Nah, Disney itu memulai mengakuisisi Pixar pada tahun 2006 senilai 7,4 miliar USD. Meskipun biaya besar sekali ya, tapi sekarang studio itu telah merilis hit seperti kalau teman-teman ingat Toy Story 3 yang menghasilkan pendapatan miliaran dolar. Nah, setelah 3 tahun mengakuisisi Pixar, Disney kemudian menyelesaikan proses yang sama juga dengan Marvel Entertainment, dan akuisisi ini berhasil menjadi salah satu yang tersukses setelah penjualan box office. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sudut pandang buku Jeff Madura, International Financial Management pada tahun 2017. Saya tertarik membahas mengenai akuisisi internasional. Kita mulai dari pengertian akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana suatu perusahaan, biasanya perusahaan multinasional atau MNC ya kalau kita singkat, membeli sebagian besar atau seluruh kepemilikan perusahaan lain untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Ini termasuk dalam bentuk DFI ya, Direct Foreign Investment, DFI ya, karena melibatkan investasi langsung ke luar negeri melalui pembelian operasi perusahaan target. Nah, motif akuisisi internasional ini antara lain yang pertama meningkatkan pangsa pasar global, yang kedua mendapatkan keuntungan dari ekonomi skala melalui konsolidasi global, yang tiga memperoleh teknologi baru atau keunggulan komparatif di pasar asing, terakhir mengakses pasar asing yang dengan cepat karena perusahaan target sudah memiliki basis operasional di sana. Keunggulan akuisisi dibandingkan membuka perusahaan baru. Nah, yang pertama itu dapat langsung mengakses pasar dan menghasilkan arus kas lebih cepat. Yang kedua, tidak perlu membangun infrastruktur dari awal ya teman-teman. Kemudian dapat memperoleh teknologi sumber daya manusia yang sudah mapan. Namun memang akuisisi ini membutuhkan biaya yang sangat besar ya, dan tantangan yang paling sering muncul itu integrasi budaya perusahaan gitu. Gimana ya menggabungkan perusahaan itu kan pasti ada perbedaan budaya ya. Nah, risiko akuisisi yang pertama itu ada overestimasi terhadap arus kas masa depan dengan target perusahaan. Yang kedua, kegagalan integrasi manajerial dan budaya organisasi. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan politik negara target yang tidak stabil. Keempat, pembayaran premium tinggi untuk mengambil alih saham perusahaan target. Nah, proses valuasi akuisisi itu dapat dilakukan dengan pendekatan net present value dari arus kas masa depan yang diharapkan. Terakhir saya akan memberikan contoh kasus akuisisi internasional ya. Contohnya yang pertama itu Google mengakuisisi Imperium Cyber Security di India. Yang kedua itu ada juga Facebook membeli Little Eye Labs atau Mobile Tools juga di India.
Contoh ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional memanfaatkan akuisisi untuk memperkuat posisi teknologi dan pasar di negara berkembang. Nah, demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai akuisisi internasional. Apakah teman-teman bisa memberikan 5 contoh lain akuisisi yang terjadi di Indonesia? Coba share di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dan jangan lupa like-nya ya. Selamat malam.